Sebagai negara Islam yang sering digambarkan oleh orang Barat, identik dengan wilayah kaum pria berjenggot yang keras dan perempuan berjilbab yang tertindas. Pakistan dibentuk dari wilayah-wilayah berpenduduk mayoritas Muslim di India 76 tahun lalu. Dan selama itu pula negara ini menggambarkan wilayahnya sebagai negara Islam yang progresif. Namun sejak tahun 1980-an, Pakistan malah lebih mengarah pada interpretasi Islam yang konservatif, serta mengubah landscape politik dan memicu kelompok militan, juga membungkam pihak-pihak yang toleran. Bahkan kelompok agama minoritas di Pakistan rentan mendapatkan diskriminasi dan penyerangan. Tentu bukan hanya itu, masih banyak fakta-fakta kelam lainnya yang belum terungkap jika mengenal Pakistan lebih dalam. Pakistan secara resmi bernama Republik Islam Pakistan yang berarti Tanah Suci dalam bahasa Urdu setelah memperoleh kemerdekaan dari jajahan Inggris pada tahun 1947. Pakistan adalah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan Afghanistan dan Iran di bagian barat. Juga berbatasan dengan India di bagian timur, serta dengan Tiongkok di arah timur laut. Letak Pakistan memang terbilang strategis karena menempati lokasi geopolitik penting di persimpangan Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Negara yang satu ini merupakan rumah bagi aneka satwa dengan ibu kota Islamabad yang memiliki area seluas 796.000 km persegi. Kurang lebih sama dengan luas wilayah Prancis dan Inggris jika keduanya digabungkan. Tentu saja karena Pakistan merupakan negara terbesar ke-36 di dunia yang memiliki garis pantai sepanjang 1.046 km. Gunung tertinggi kedua di dunia, Gunung K2, terletak di perbatasan antara Pakistan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Populasi penduduk Pakistan pada perkiraan tahun 2022 kurang lebih mencapai 249 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 237,4 jiwa per kilometer persegi. Biro Sensus Amerika sebelumnya memprediksi bahwa pada tahun 2030 populasi Pakistan diperkirakan melebihi 200 juta jiwa dan pada tahun 2045 diprediksi mencapai 2 kali lipatnya. Namun faktanya saat ini jumlah penduduk Pakistan sudah di luar prediksi, yakni melebihi 200 juta jiwa. Selain itu, penduduk Pakistan didominasi oleh kelompok etnis dan budaya seperti Punjab, Pashtun, Sindh, Kalas, dan suku Balok. Pakistan merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Terdapat juga penduduk yang menganut agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, Jainisme, Zoroastrianisme, dan Bahai. Mengenai perekonomian, negara yang satu ini bergantung pada sumber daya alam berupa hasil pertambangan. Produk tambang terbesarnya adalah gas alam, sementara minyak bumi, besi, tembaga, batu gamping, dan batu bara diproduksi dalam jumlah terbatas serta berkualitas rendah. Pakistan juga merupakan salah satu negara yang mengekspor tekstil berupa garmen, linen, pakaian, dan benang, serta pengekspor beras, kulit, produk olahraga, bahan kimia, produk manufaktur, dan permadani. Kegiatan ekonomi Pakistan memang berpusat pada kegiatan ekspor dan impor. Bahkan pada tahun 2019, ekonomi Pakistan pernah menempati urutan ke-26 terbesar di dunia. Namun sayangnya, beberapa tahun terakhir Pakistan mengalami krisis ekonomi yang hingga saat ini belum berhasil pulih. Masalah ini juga tentu mempengaruhi aktivitas masyarakatnya. Bahkan beberapa orang yang tinggal dengan krisis ekonomi di Pakistan, ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dilansir dari CNBC News, beberapa faktor yang menyebabkan krisis ekonomi Pakistan yaitu, pada Februari 2023, Biro Statistik Pakistan mengatakan bahwa inflasi negara ini cukup tinggi, tembus mencapai 31,6% secara year on year. Presentasi yang cukup tinggi itu merupakan laju tercepat yang pernah ada dalam sejarah Pakistan. Dalam laporan terbaru, Pakistan juga mengalami pembengkakan utang luar negeri yang mencapai 38%, yang senilai 20,69 triliun rupiah, atau setara dengan 1.137,95 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan devaluasi besar-besaran dalam mata uang lokal terhadap dolar Amerika. Kondisi ini juga memicu amblesnya nilai mata uang, di mana nilai rupiah turun sebesar 51% secara year on year. Selain itu, Pakistan yang sejak lama telah menjadi pasien IMF, kini pemberian pinjaman itu telah menghentikan pencairan. Karena kegagalan Pakistan untuk membuat lebih banyak kemajuan dalam legalisasi fiskal dan reformasi ekonomi. Bukan hanya itu, ketidakstabilan politik internal dan bencana banjir juga memperburuk krisis di Pakistan kali ini. Negara yang dijuluki Seribu Cahaya ini ternyata memiliki banyak fakta yang termasuk unik dan menarik untuk diketahui. Fakta yang pertama,
Tambang garam terbesar kedua di dunia ada di Pakistan yang tepatnya terletak di Quetta, Utara Pind Dadan-Khan, sebuah administratif distrik Jhelum, Punjab, Pakistan. Berlokasi sekitar 160 km sebelah selatan dari Islamabad dan merupakan tambang garam terbesar dan tertua di Pakistan. Selanjutnya, yaitu Pakistan memiliki jalan internasional beraspal tertinggi di dunia yang bernama The Karakoram Highway atau KKH. Jalan ini membentang sepanjang 800 mil di Abbottabad di Pakistan hingga ke Kashgar di Xinjiang, Cina Barat. Bahkan jalan ini termasuk dalam keajaiban dunia ke-8 dan biasa disebut sebagai jalan raya persahabatan antara Cina dan Pakistan. Di balik kepopulerannya, jalan ini ternyata menyimpan kisah kelam dan menjadi salah satu jalur perjalanan darat paling menakutkan dan menegangkan di dunia. Karena saat pengerjaannya menewaskan sebanyak 810 pekerja Pakistan dan 82 pekerja Cina. Fakta lainnya adalah Pakistan memiliki layanan ambulans sukarelawan terbesar di dunia. Mobil-mobil penyelamat ini merupakan milik Yayasan Edi Pakistan yang memiliki lebih dari 400 pusat di Pakistan. Yayasan ini mungkin mirip dengan puskesmas di Indonesia. Namun Yayasan Edi Pakistan ini adalah yayasan swasta yang juga menjalankan layanan kesehatan gratis, layanan adopsi, panti asuhan, dan panti jompo. Selain itu ada Masjid Badshahi, merupakan peninggalan dinasti Mughal yang telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Masjid yang satu ini sudah menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat wajib dikunjungi jika berada di Pakistan. Bangunan kuno yang dibuat oleh Kaisar Mughal Aurangzeb bisa menampung 100.000 jamaah muslim untuk beribadah. Beberapa hidangan khas negara Pakistan juga menjadi salah satu fakta unik yang jangan sampai terlewatkan saat mengunjungi negara ini. Makanan-makanan populer di Pakistan yaitu Sheikh Kebab atau kebab Pakistan, chicken karahi atau hidangan unggas, dan samosa sebagai makanan paling populer di daerah Punjabi sana. Untuk minuman khas, negara Pakistan ternyata menjadikan jus tebu sebagai minuman nasionalnya. Kemudian, fakta menarik lainnya yang jarang terdengar oleh publik yaitu Pakistan merupakan satu-satunya negara muslim yang membuka keanggotaan militer untuk wanita setelah Turki. Pakistan juga menjadi negara Islam pertama yang mencapai tenaga nuklir dan memiliki sistem irigasi kanal terbesar di dunia. Islamabad di Pakistan pernah menduduki peringkat kedua ibu kota terindah di dunia, serta memiliki angkatan bersenjata terbesar ke-11 di dunia dengan 617.000 pasukan. Selain beberapa fakta unik yang ada di Pakistan, negara yang satu ini juga pernah memberlakukan larangan-larangan seperti di Pakistan ada larangan berbelanja sendirian bagi perempuan tanpa ditemani kerabat pria. Pakistan juga pernah melarang impor barang-barang mewah non-esensial yang tidak digunakan oleh masyarakat dan terdapat larangan pindah agama sebelum berusia 18 tahun di Pakistan. Saat pandemi COVID-19, seperti negara-negara lain, Pakistan juga pernah membatasi hingga melarang kedatangan wisatawan dari luar negeri untuk masuk ke wilayahnya demi keamanan bersama. Pakistan faktanya tidak hanya memiliki hal-hal unik, melainkan negara ini juga menyimpan sisi kelam yang mungkin jarang diketahui publik. Siapa yang menyangka meskipun terkenal sebagai negara muslim, Pakistan tetap merupakan tempat tinggal bagi kelompok elit yang kaya dan kebarat-baratan, yang memiliki kehidupan privat berbeda dari kebanyakan orang. Setiap akhir pekan, warga yang berprofesi sebagai fotografer, mahasiswa, bahkan pengusaha akan berkumpul di puluhan pesta yang pastinya berada di lingkungan rahasia di Pakistan. Di pesta ini kita akan menjumpai kaum laki-laki dan perempuan bercampur dengan bebas, menari, berbicara, bahkan meminum minuman alkohol yang jelas-jelas dilarang di Pakistan. Orang-orang yang berada di pesta semacam itu merupakan minoritas di negara berpenduduk 200 juta lebih jiwa itu. Jika kalangan Islam yang konservatif di Pakistan menyaksikan langsung kegiatan melanggar hukum itu, maka akan dijadikan target dan dihukum tanpa mengindahkan hak asasi manusia dan nilai-nilai toleransi. Selain itu, saat ini potensi kerusuhan di Pakistan meroket pasca penangkapan mantan Perdana Menteri Imran Khan. Ribuan pendukung Khan melakukan protes dan berbagai serangan terhadap fasilitas militer dan sipil pemerintah. Akibatnya ada 6 orang tewas dan ribuan orang ditangkap dalam proses itu. Sungguh miris untuk wilayah negara muslim yang seharusnya mencintai kedamaian dan lebih bisa menghargai perbedaan untuk toleransi.